Di hamparan tanah Tiongkok kuno, di bawah dinasti Tang yang megah, hiduplah seorang biksu bernama Xuanzang. Hatinya dipenuhi oleh satu tujuan suci, melakukan perjalanan ke barat, ke negeri yang kini kita kenal sebagai India, untuk mengambil kitab suci Buddha yang asli. Perjalanan ini bukanlah perjalanan biasa. Ini adalah sebuah misi yang akan menguji batas keyakinan, keberanian, dan ketahanan seorang manusia. Dengan restu dari Kaisar Taizong, Xuanzang memulai perjalanannya seorang diri. Namun, para dewa di surga tahu bahwa jalan yang akan ia lalui penuh dengan bahaya yang tak terbayangkan. Iblis dan siluman mengintai di setiap sudut, mendambakan daging suci sang biksu yang konon bisa memberikan keabadian bagi siapapun yang memakannya. Maka, Dewi Guanyin, sang dewi welas asih, turun tangan. Ia menugaskan 3 murid sakti untuk melindungi Xuanzang. Murid pertama adalah Sun Wukong, si raja kera yang lahir dari batu mistis. Ia adalah makhluk yang luar biasa kuat, mampu mengangkat gunung, terbang di atas awan, dan memiliki 72 jurus perubahan wujud. Namun, sifatnya yang pemberontak dan sombong membuatnya pernah mengacaukan istana langit, hingga akhirnya ia disegel oleh sang Buddha di bawah gunung 5 jari selama 500 tahun. Perjalanan ini adalah kesempatannya untuk menebus dosa. Murid kedua adalah Jubaiji, si siluman babi yang rakus dan pemalas. Dahulu ia adalah seorang panglima angkatan laut di surga, namun karena kesalahannya menggoda Dewi Bulan, ia dibuang ke dunia fana dan terlahir kembali dalam wujud yang mengerikan. Meskipun sering mengeluh dan mudah tergoda, kesetiaannya pada guru dan kawan-kawannya tak pernah goyah. Murid ketiga adalah Shao Wujing, si rahib pasir yang pendiam dan setia. Ia juga seorang mantan jenderal di surga yang diasingkan ke sungai pasir mengalir karena secara tidak sengaja memecahkan vas kristal milik Ratu Langit. Dengan kalung tengkorak yang melingkar di lehernya, ia menjadi penyeimbang di antara sifat Wukong yang meledak-ledak dan Beiji yang seringkali ceroboh. Bersama-sama, keempatnya memulai epik perjalanan ke barat. Mereka melintasi gurun pasir yang membakar, mendaki gunung-gunung yang tertutup salju abadi, dan menyeberangi sungai-sungai deras yang penuh misteri. Di setiap langkah, mereka dihadapkan pada ujian yang semakin berat. Mereka harus menghadapi siluman tulang putih yang licik, yang mampu mengubah wujudnya 3 kali untuk menipu mereka. Berkat mata emas Sun Wukong yang tajam, tipu muslihat itu berhasil digagalkan, meskipun sempat menimbulkan kesalahpahaman besar antara ia dan gurunya. Mereka juga bertarung melawan Raja Iblis Banteng, saudara angkat Sun Wukong di masa lalu, dalam sebuah pertempuran dahsyat yang mengguncang langit dan bumi. Pertarungan ini menguji tidak hanya kekuatan, tetapi juga ikatan persahabatan dan masa lalu mereka. Dari menghadapi jaring laba-laba raksasa milik siluman laba-laba hingga memadamkan api abadi di gunung api dengan kipas sakti milik putri kipas besi, setiap rintangan adalah pelajaran berharga. Sun Wukong belajar tentang kerendahan hati, Jubaiji belajar mengendalikan nafsu, Shao Wujing belajar menemukan suaranya, dan Xuanzang, sang guru, belajar tentang arti kepercayaan dan kepemimpinan sejati. Perjalanan mereka bukan hanya tentang mencapai sebuah tempat, tetapi tentang perjalanan ke dalam diri. Ini adalah kisah tentang penebusan, di mana setiap karakter, dengan segala kekurangan mereka, menemukan versi terbaik dari diri mereka sendiri. Mereka membuktikan bahwa dengan persatuan, kesetiaan, dan keyakinan yang teguh, bahkan rintangan yang paling mustahil pun dapat diatasi. Setelah melewati 81 cobaan, penantian panjang itu akhirnya berakhir. Mereka tiba di vihara puncak guntur di India, disambut langsung oleh sang Buddha. Xuanzang menerima ribuan gulungan kitab suci yang ia cari. Sun Wukong, Jubaiji, dan Shao Wujing pun mencapai pencerahan dan diangkat menjadi dewa. Kisah perjalanan ke barat lebih dari sekadar legenda. Ini adalah alegori abadi tentang perjalanan hidup manusia itu sendiri. Sebuah pengingat bahwa jalan menuju pencerahan dipenuhi dengan cobaan, tetapi dengan sahabat yang tepat di sisi kita dan keyakinan yang tak tergoyahkan di dalam hati. Setiap rintangan adalah sebuah langkah menuju kebijaksanaan. Sebuah epik yang akan terus bergema melintasi zaman, menginspirasi generasi demi generasi.